Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famila Astrid dari Tadris IPS YIN Metro Lampung. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Perekonomian dan Kemakmuran Nasional dari dosen pengampu Ibu Welfarina Hamer MPD dengan materi tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pasti baik-baik aja kan ya? Berhubung sekarang lagi ada pandemi virus corona, pemerintah menyarankan kita untuk belajar di rumah. Jadi, selain belajar di rumah, kita juga harus tetap menjaga imunitas tubuh dan menjaga kesehatan kita masing-masing dan keluarga kita ya teman-teman. Mari kita simak video pembelajarannya. Baiklah, kita sekarang ke pembelajarannya teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro? Kalau belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Jadi saya di sini juga masih belajar juga kok. Jadi saya menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro. Apa sih itu pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ilmu yang mengkaji tentang variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Nah, variabel-variabel ini yang dapat berdampak atau beragam tindakan pemerintah tersebut antara lain tentang pendapatan nasional, kesempatan kerja, atau pengangguran. Nah, jumlah uang yang beredar itu juga termasuk tentang ekonomi makro ya teman-teman. Lalu laju inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi ataupun neraca pembayaran internasional. Nah, jadi tuh ekonomi makro di sini tuh cakupannya cukup luas ya teman-teman, seperti yang saya sebutin tadi. Nah, apa aja sih itu ruang lingkup ekonomi makro? Nah, pengertian ruang lingkup ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor secara efisien. Nah, landasan kajian ekonomi makro adalah memusatkan perhatian pada usaha masyarakat sebagai satu kesatuan untuk melakukan efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Jadi ruang lingkupnya itu tuh luas banget ya kalau ekonomi makro ini. Nah, ekonomi makro ini mencakup tentang harga. Nah, harga di sini adalah nilai dari komoditas secara agregat atau secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah unit analisis. Ekonomi makro membahas tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jadi tuh semuanya itu tuh masuk ke dalam ekonomi makro ya teman-teman. Yang selanjutnya masalah ekonomi makro jangka panjang dan jangka pendek. Nah, masalah ekonomi makro yang jangka pendek ini yang pertama yaitu tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kondisi di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara terus-menerus, dan perlu diketahui juga inflasi merupakan masalah sekali. Seperti yang pertama ya, inflasi mengakibatkan retribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, menyebabkan penurunan efisiensi. Yang ketiga, menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Nah, dapat kita ambil contoh nih ya, inflasi. Misalnya, sekarang kan masih ada nih pandemi virus corona. Nah, di sini tuh kayak penjualan masker itu kan lagi dibutuhin banget tuh sama masyarakat. Nah, tetapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi tuh masker-maskernya ditimbun, dibuat langka, jadi biar dia nih harganya tuh melonjak lebih tinggi, sedangkan pendapatan masyarakat itu tuh menurun karena ada pandemi virus corona ini. Yang kedua, pengangguran. Ya nggak asing lagi ya, pengangguran itu tuh
apa di telinga kalian? Nah, pengangguran ini terjadi karena jumlah angkatan kerja melebihi tingkat peluang kerja yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu ketimpangan neraca pembayaran. Apa sih itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara pendahulu suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Nah, transaksi dalam neraca pembayaran itu yang pertama ada ekspor, impor barang dan jasa, termasuk perdagangan yang internasional. Nah, yang kedua transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kartu kredit, penanaman modal di luar negeri. Nah, itu ya. Yang selanjutnya transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang ke orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri. Jadi tuh ini tentang itu ya, ketimpangan neraca pembayaran yang internasional gitu antar negara. Nah, yang selanjutnya ada tidak seperti ekonomi mikro. Ekonomi makro juga memiliki permasalahan jangka panjang menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi yang pada dasarnya menyangkut tentang keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas penduduk, tersedianya dana untuk investasi. Nah, jika terjadi keserasian antara ketiga hal di atas, maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan mengalami kondisi yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi mikro. Kalian udah tahu belum sih apa itu ekonomi mikro? Nah, di sini saya bakalan jelasin ya. Apa itu pengertian ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang kecil, misalnya seperti perusahaan dan rumah tangga. Nah, kalau yang makro tadi besar lingkupnya, nah ini yang kecil karena mikro. Nah, ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya dan menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah harga. Ekonomi mikro ialah nilai harga suatu komoditas, harga barang tertentu saja. Nah, itu karena cakupannya cuma sedikit ya teman-teman. Selanjutnya itu unit analisis. Ekonomi mikro pembahasannya tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan dan biaya atau laba dan rugi perusahaan. Yang selanjutnya tujuan analisis. Nah, ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Analisis ekonomi mikro dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori harga, membahas tentang proses pembentukan harga dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa dalam suatu pasar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, menganalisis konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, yang kedua itu teori produksi, menganalisis tentang yang pertama masalah biaya produksi, yang kedua tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, yang ketiga yaitu kombinasi faktor yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Yang ketiga teori distribusi, membahas tentang yang pertama faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, yang kedua tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, yang ketiga tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha. Nah,
dari dua materi tadi yang udah saya sampaikan, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu masalah ekonomi merupakan cakupan dari ekonomi makro dan ekonomi mikro suatu negara. Dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonominya pasti akan menemui beberapa hambatan. Hambatan itu merupakan masalah internal negara yang harus diselesaikan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, hambatan ini seperti laju inflasi yang tidak stabil dan masalah pengangguran yang tidak terlepas dari masalah kualitas dan kuantitas penduduk Indonesia yang sangat beragam. Nah, dalam menyelesaikan masalahnya pastilah suatu negara menerapkan kebijakan sebagai pemegang otonomi. Nah, kebijakan ini berhasil atau tidak merupakan hasil akhir yang harus diperjuangkan. Peningkatan kesejahteraan penduduk adalah tujuan utama negara, maka negara dalam rangka mengatasi permasalahan kuantitas sumber daya manusia yang besar di Indonesia. Pemerintah mencanangkan yang pertama peningkatan keterampilan para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK yang tersebar di seluruh Nusantara. Yang kedua, ada pengadaan program yang disebut Tenaga Kerja Muda Mandiri Profesional atau KTMMP. Nah, untuk membentuk wirausaha yang tangguh dalam ilmu pengetahuan, kompetisi, dan perkembangan transformasi usaha. Yang ketiga yaitu pelaksanaan program padat kerja, yaitu suatu kegiatan atau usaha yang lebih menekankan pada penggunaan tenaga kerja daripada modal. Yang keempat, penciptaan iklim usaha yang baik sehingga meningkatkan iklim investasi dan yang menarik minat investor. Dengan banyaknya investor dalam negeri maupun luar negeri berarti akan menambahkan lapangan kerjaan baru. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, pembukaan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menerima dan mengirim tenaga kerja. Nah, pemerintah mencanangkan 5 Nah, tadi kan pemerintah udah mencanangkan 5 prinsip untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama tadi ada peningkatan keterampilan kerja yaitu BLK. Yang kedua yaitu tentang pengadaan program tenaga kerja atau TKMMP. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan program padat karya. Yang keempat ada penciptaan iklim usaha. Yang kelima adalah pembukaan kerjasama dengan negara lain. Nah, kita itu tuh harus memanfaatkan yang udah diberlakukan oleh pemerintah supaya perekonomian mikro dan makro yang ada di Indonesia itu tuh bisa meningkat secara perlahan gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kita semua harus rajin belajar karena ilmu itu tuh tidak akan tumbuh dengan tanpa kita belajar. Kita tuh harus mengasah ilmu tersebut supaya kita bisa selalu mengingatnya, bisa menyampaikan, bisa mengajari kepada orang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.